Nah, kalau memang Tuhan itu zat yang maha pengasih, maha penyayang, kenapa Tuhan tidak menghilangkan saja virus ini? Kemampuan kita memaknai kehadiran COVID-19 ini dalam kehidupan kita ini, saya kira merupakan satu langkah awal agar kita jangan terlalu cemas, agar kita bisa terus menjaga semangat hidup dan menjaga nalar dan rasionalitas kita. Halo kawan UGM, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Saya harap kawan UGM semua masih berada dalam kondisi sehat meskipun kita terus berjuang untuk selalu sehat melawan pandemi yang sedang melanda di negara ini. Dan tidak cuma di negara ini, di seluruh negara di dunia sekarang kita semua sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Lama beberapa saat podcast UGM terhenti karena kita masih harus beradaptasi dengan berbagai macam hal berkaitan dengan pandemi, tetapi tidak masalah karena hari ini kita bisa kembali lagi hadir, ngobrol-ngobrol lagi, membahas isu-isu yang menarik, isu-isu yang penting, isu-isu yang saya yakin pasti bermanfaat untuk kawan UGM semua. Nah, ngobrolin masalah pandemi ini sangat menarik sekali karena pandemi COVID-19 ternyata tidak hanya berdampak pada beberapa kehidupan perekonomian atau kesehatan saja, tetapi semua elemen kehidupan masyarakat berdampak. Bahkan kalau kita berbicara tentang pandemi, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita kemudian melakukan aktivitas keagamaan pun berubah. Kita semua tahu ya, semua mengalami bahwa dalam rangka beribadah pun ada beberapa pembatasan yang memang harus dilakukan. Nah, ini menjadi satu fenomena menarik karena terkadang ngobrol soal pandemi dan juga bagaimana kita beribadah dan tetap melakukan aktivitas keagamaan itu sering menjadi satu hal yang menarik gitu ya untuk dibicarakan dan didiskusikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan isu itu. Sangat menarik sekali karena dari Indonesian Consortium for Religious Studies dari Sekolah Pasca Sarjana UGM mengeluarkan buku yang menurut saya sangat menarik, Virus Manusia Tuhan, Refleksi Lintas Iman tentang COVID-19. Wah, ini tentu saja menarik bagaimana kita selama ini sering dihadapkan sains dengan agamawan gitu ya, religius dengan sains dihadapkan dalam membahas masalah COVID. Nah, untuk itu kita akan bincang-bincang, sudah hadir bersama saya editor buku ini, salah satu editornya, Pak Diki Sofyan. Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Meskipun mengalami berbagai macam situasi naik turun berkaitan dengan pandemi. Bapak, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang buku yang menurut saya sangat menarik sekali ini Pak ya, tentang Virus Manusia Tuhan. Apa sih sebenarnya maksud buku ini Pak Diki? Bisa diceritakan nggak Pak? Ya, sebenarnya buku ini adalah kolaborasi antara para agamawan, dosen-dosen, peneliti, dan para perwakilan dari beragam komunitas keagamaan yang ingin melakukan refleksi terhadap pandemi COVID-19 ini. Jadi tentu mereka datang dari beragam disiplin ilmu, datang dari beragam institusi, dan juga datang dari beragam pandangan hidup dan afiliasi keagamaan. Jadi intinya adalah mereka ingin melihat bagaimana sih pandemi ini berpengaruh terhadap kehidupan beragama di masing-masing umat mereka, dan bagaimana mungkin pola-pola ibadah yang berubah, cara berpikir, pola pandang yang berubah terhadap realitas tentang kehidupan, tentang dunia, tentang hubungan antar umat manusia, antar umat beragama. Jadi ini sebenarnya buku yang sangat kaya akan hasil refleksi para agamawan ini dan para ahli-ahli ini. Oke. Menarik sekali kalau ngobrolin tentang COVID, sains, dan agama ya Pak ya. Saya ingat beberapa waktu lalu itu sempat juga tersebar meme di media sosial. Kalau pakai masker kayak kita begini orang yang percaya sains tapi tidak percaya agama.
kalau maskernya diturunkan sedikit atau nggak pakai masker itu orang yang pasrah dan percaya agama, tidak percaya sains gitu kan. Ada juga joke-joke seperti itu berkaitan dengan persoalan itu ya Pak, yang menjawab fenomena kayak gitu. Oh ya, sangat. Bahkan di bab pertama itu dari Dr. Ahmad Mutakin, beliau berbicara tentang nalar keagamaan dan bagaimana nalar kaum agama itu melihat pandemi ini secara baik dari sudut pandang rasionalitas maupun dari sudut pandang keagamaan. Dan memang kita melihat variasi yang luas sekali, spektrum yang luas sekali dari sudut pandang bagaimana umat beragama itu menyikapi pandemi ini. Tentu ada yang dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Jadi ada yang sangat khawatir, sangat takut dan sangat cemas gitu ya dengan kondisi ini. Tapi ada juga yang benar-benar cuek, yang benar-benar merasa bahwa keimanannya lah yang akan menjaga dia dari infeksi COVID-19 ini. Jadi sebenarnya kita melihat banyak sekali pandangan-pandangan dan sikap umat beragama itu terhadap pandemi ini. Sebenarnya kalau kita flashback ke belakang sebelum buku ini ditulis ya Pak, ada kegelisahan apa sebenarnya yang dialami oleh para penulis sehingga kemudian menyusun buku yang luar biasa ini Pak? Yang kita lihat adalah bahwa di satu sisi dengan adanya COVID-19 ini dan segala macam restriksi ya, physical social distancing dan stay at home orders dan lain sebagainya, ini kan membuat pelayanan umat itu menjadi sangat sulit, sangat dilematis. Padahal pada saat yang bersamaan pelayanan umat itu kan harus tetap jalan. Ya kan, kita bisa melihat setelah 1 tahun pandemi ini banyak sekali anggota dari umat beragama itu yang mengalami masalah-masalah emosional, masalah-masalah psikologis kan. Ada yang depresi, ada yang stres, ada yang lonely ya. Ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ada yang merasa Tuhan tidak adil. Oh iya, betul. Dan itu sebenarnya masuk juga di dalam pembahasan dalam buku ini, yakni tentang apa yang kita sebut dengan teodisi. Jadi kita berpikir bahwa selama ini kan bahwa Tuhan itu kalau dalam perspektif Islam itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Nah, kalau memang Tuhan itu zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa Tuhan tidak menghilangkan saja virus ini sehingga bisa membuat umatnya yang Dia ciptakan sendiri itu bisa hidup dengan tenang, bisa beribadah dengan tenang dan lain sebagainya kan. Nah, artinya kan perlu ada refleksi baru, perlu ada mungkin reinterpretasi baru atau tafsiran-tafsiran baru tentang teks, tentang doktrin dan ajaran-ajaran agama yang berbicara tentang musibah, yang berbicara tentang wabah, yang berbicara tentang segala macam hal-hal yang dianggap mengancam kehidupan manusia di bumi. Dan bisa saja pandemi itu juga bisa melunturkan iman ya Pak ya. Orang yang kehidupannya berubah total. Kita kan sekarang juga sama-sama tahu pandemi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian seseorang yang drastis begitu. Terus belum lagi rasa kehilangan karena banyaknya orang yang terkena gitu. Nah itu kadang-kadang memunculkan seperti itu Pak memang. Betul. Dan Tuhan ini tidak adil, Tuhan jahat, begitu ya Pak ya. Nah di sini letak keharusan kaum agamawan dan para akademisi ini untuk berpikir ulang ya tentang satu peranan agama di masyarakat. Ya. Itu sebenarnya apa sih peranan agama di masyarakat? Bagaimana peran agama di masa-masa sulit dan krisis kesehatan masyarakat seperti yang kita hadapi selama ini ya, sudah hampir 1 tahun ini, dengan mempertimbangkan misalnya perekonomian yang ambruk kan, dengan banyaknya orang yang kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan, penghasilan dan lain sebagainya. Nah di sini yang tadi saya katakan bahwa di satu sisi kaum agamawan itu ingin reach out gitu ya, ingin membantu dan tetap menjalankan pelayanan umatnya, tetapi di sisi lain kan restriksi ini kan membatasi mereka. Ya. Memang kita ada Zoom, ada Google Meet, ada segala macam platform elektronis gitu ya, digital yang bisa kita gunakan. Tetapi kan kehidupan itu normalnya kan tidak seperti itu.
ya kan? Artinya kita walau bagaimanapun kan tetap butuh sentuhan-sentuhan, ya kan? Kita tetap senang kalau kita bisa bersentuhan sama orang lain, ya kan, bisa berdekatan dengan orang lain, ngobrol tanpa ada pemisah ini, gitu kan, tanpa memakai masker ini, gitu kan. Jadi segala macam imperatif ini, keharusan ini membuat kita harus beradaptasi terhadap pola-pola kehidupan baru ini. Saya agak kurang setuju dengan istilah new normal ya, karena saya sendiri mempertanyakan apakah dulu sebelum pandemi itu juga normal sebenarnya gitu ya, karena ternyata kan banyak ekses-ekses juga dalam kehidupan kita ini yang bisa jadi berkontribusi terhadap krisis yang kita hadapi hari ini. Jadi apakah bisa saya sampaikan begini Pak Diki, menghadapi COVID pandemi ini, saintis bergerak untuk mengatasi gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada beberapa hal yang di luar saintis yang diperlukan manusia. Ketenangan gitu kan, seperti tadi Pak Diki sampaikan, orang sedang menghadapi masalah, menghadapi musibah itu kan biasanya merasa lebih tenang kalau kemudian dikembalikan pada Tuhannya. Tetapi bagaimana mau mengembalikan pada Tuhannya karena tempat ibadah pun sekarang dibatasi. Nah, jadi buku ini apakah kemudian menjawab bagaimana peranan agama dalam menghadapi pandemi itu? Begitu ya Pak ya? Ya, jelas. Jadi ada beberapa kontributor itu yang menulis tentang beribadah ritual dengan kongregasi di masa pandemi ini, gitu kan? Karena memang sekarang kita temukan banyak modus-modus baru di dalam ritual-ritual keagamaan itu. Ada yang melalui Zoom, ada yang melalui Zoom dan kehadiran fisik yang terbatas dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ketenangan batin itu hanya satu aspek saja dari fungsi agama di masyarakat itu. Karena yang paling penting saya kira, dan ini menyangkut masalah kegelisahan yang dihadapi oleh hampir semua umat manusia di hampir seluruh negara di bumi ini, yakni tentang bagaimana kita memaknai pandemi ini, bagaimana kita memaknai penderitaan ini. Apakah kita bisa merasakan penderitaan orang lain? Apakah kita bisa berempati terhadap orang yang kehilangan mata pencahariannya, atau orang yang kehilangan nyawanya, atau seorang anak yang kehilangan bapak ibunya sekaligus karena COVID-19. Betul. Nah, saya kira ini semua kan butuh, seperti saya katakan, reinterpretasi, ya kan, dan upaya-upaya, kalau istilah Nur Ikhwan sebagai salah satu kontributor kita ini kan menulis tentang ijtihad akar rumput. Jadi bagaimana kaum agamawan itu berusaha melahirkan pemikiran-pemikiran yang inovatif di tingkat akar rumput untuk bisa menyelesaikan isu-isu dan permasalahan tentang pemaknaan hidup ini. Karena tanpa itu saya kira manusia akan banyak sekali yang kehilangan arah di dalam masa pandemi ini. Ya kan, karena mereka sudah tidak pernah lagi bersosialisasi secara normal gitu ya. Mereka sudah lama mungkin tidak ketemu orang tua mereka, saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, padahal ada hasrat di hati mereka ingin bertemu, ingin pergi ke kafe bareng-bareng, ngobrol ya kan, gosip dan segala macam lah. Intinya distressing ya di dalam masa-masa kita misalkan mengalami ketegangan dalam hidup atau merasakan cobaan dalam hidup. Tetapi di masa pandemi ini di mana banyak restriksi, hal itu kan menjadi tidak mungkin. Itu sebabnya saya katakan pemaknaan hidup yang baru itu dibutuhkan di sini. Pemaknaan hidup yang baru. Ini menarik ini untuk kita kaji bersama. Bapak, siapa saja sih sebenarnya yang nulis buku ini? Ini saya lihat bab-babnya itu menarik-menarik gitu ya, judul-judulnya. Siapa saja Pak yang nulis? Bisa diceritakan Pak? Iya, memang pertama karena memang saya itu kebetulan dari ICRS, dari Indonesian Consortium for Religious Studies. Jadi sebuah konsorsium 3 universitas. Ada UGM di situ, ada UIN Sunan Kalijaga di situ, ada Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi banyak dari penulis ini adalah dosen-dosen, akademisi dan sebenarnya pemimpin-pemimpin umat di grassroots gitu ya, dari ketiga universitas ini. Tetapi selain itu ada juga teman-teman dari beragam
afiliasi keagamaan dan organisasi. Ada teman saya dokter Mbak Rahmi dari komunitas Bahai misalnya. Beliau ini tiap hari berhadapan sama pasien COVID-19 di Rumah Sakit Pondok Indah. Gitu. Sehingga banyak refleksi beliau ini yang berusaha memaknai ya, pekerjaan beliau ini, karena setiap hari harus berhadapan dengan pasien yang mungkin sudah kehilangan semangat hidupnya dan lain sebagainya. Ada juga dari penghayat sebagai salah satu kontributornya, karena kita tahu banyak dari para penghayat dan kepercayaan di Indonesia ini yang memang selalu melihat worldview mereka itu selalu lebih holistik, gitu ya, dalam melihat khususnya hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Ya. Tapi selain itu juga ada teman-teman dari yang merepresentasi pandangan Konghucu, ada Romo, ya, dari Katolik, ada pendeta-pendeta Kristen, ada ustadz-ustadz, ada yang imam-imam dan takmir, ya. Ini co-editor saya, Dr. Muhammad Wildan. Itu beliau adalah dekan dari Fakultas Adab di UIN Sunan Kalijogo. Beliau juga takmir di desa saya di Rejodani, dan beliau memang dikenal di sana sebagai ustadz gitu ya. Jadi kami ini memang kumpulan orang-orang yang bukan saja agama itu menjadi occupation kami gitu, menjadi pekerjaan kami, tetapi juga hobi kami gitu ya, dalam hal bereksperimentasi, dalam berpikir dan dalam kehidupan. Jadi kami datang dari beragam perspektif, beragam disiplin ilmu dan beragam afiliasi keagamaan. Artinya ini tidak hanya interreligius tapi interdisipliner juga ya Pak. Betul. Ya? Ada dokter, ada yang lain-lain, peneliti dan lain sebagainya yang terlibat selama ini secara empiris dalam mengatasi pandemi COVID. Ya, bahkan ada kontributor dari Bali, ini seorang psikolog yang juga sering kali bekerja sehari-hari juga selain sebagai dosen di Universitas Hindu Indonesia di Denpasar, tapi juga memberi pelayanan terhadap pasien-pasien psikologi. Jadi beliau juga punya itu data-data tentang tingkat stres, tingkat depresi dan bunuh diri di Bali misalnya, gitu kan, selama pandemi ini. Oh, ternyata banyak juga. Jadi benar-benar para penulis ini berangkat dari pengalaman empiris mereka berkaitan dengan pandemi dan bagaimana reaksi masyarakat gitu ya secara spiritual menghadapi pandemi yang sedemikian luar biasa ini, dan jangkanya kan lama Pak, ini sudah 1 tahun dan belum ada pergerakan apa-apa. Nah Pak Diki, saya tertarik sekali ini ngobrolin masalah sains, kemudian masalah religi gitu ya, agama. Kalau menurut Immanuel Kant itu seorang filosof, dia mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang berbeda. Kalau sains itu lebih ke dia mencari alasan analitis gitu ya, alasan teoritis. Tapi kalau religi itu lebih mencari ke alasan-alasan praktis gitu. Sehingga nanti jawabannya jawaban moral, pertanggungjawaban moral. Tapi sebenarnya semua itu kan sama. Otak kita yang memisahkan itu, yang membingkai-bingkai, oh ini wilayahnya moral nih, wilayahnya agama, ini wilayahnya sains, itu kan ada di otak kita sendiri gitu. Nah, apakah menurut Pak Diki, apakah buku ini itu juga ingin menjembatani itu, bahwa ini sebenarnya antara sains dengan religi ini tidak terpisah nih gitu, saling terkait, saling berhubungan dalam menghadapi pandemi, gitukah Pak? Ya, ini menarik sekali. Sebenarnya juga kalau kita melihat misalkan sejarah Eropa, misalnya sejarah sebelum atau pra-Renaissance misalnya di Florence di Italia situ, kita kan melihat sebenarnya orang-orang yang menguasai ilmu itu adalah agamawan. Iya, betul. Ya kan? Bahkan agamawan lah yang awalnya itu berhasil misalkan
mengkopi buku, mencetak buku. Bahkan para pendeta-pendeta pastor dulu diajari untuk menulis dengan 2 tangan misalnya gitu kan, agar Bible itu bisa dikopi ya secara massal dan untuk kemudian disebarluaskan gitu ya. Demikian juga di dalam sejarah intelektual Islam misalnya kan, yang berkembang pesat sejak abad 8 sampai pertengahan abad ke-12 misalnya ya. Di situ kita temui banyak sekali para pemikir-pemikir Muslim yang multidimensional, yang multidisipliner. Betul. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai polymaths, orang yang menguasai banyak sekali ilmu dan disiplin. Jadi orang seperti Ibnu Sina misalkan kan, yang ahli kedokteran misalkan. Tapi beliau kan bukan hanya ahli kedokteran ya. Jadi banyak juga ilmu-ilmu lain yang beliau kuasai. Jadi memang sebenarnya di awalnya tidak pernah ada pertentangan antara sains dan agama itu, karena baik sains maupun agama itu kan sama-sama berupaya memaknai ya kehidupan, berusaha mengobservasi dan menganalisis realita yang mereka rasakan. Mungkin yang menjadi pokok divergensi antara sains dan agama itu adalah dari metodenya. Ya. Jadi kalau di agama itu kan kita mengenal apa yang disebut dengan revealed knowledge. Ya. Jadi pengetahuan yang melalui wahyu, yang melalui pewahyuan, ya kan. Dan ini kan sesuatu hal yang berbeda sekali dengan acquired knowledge, pengetahuan yang kita dapati melalui proses observasi, melalui proses eksperimentasi, analisis dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi menarik sebenarnya dalam pendekatan dan perspektif buku ini adalah bagaimana kaum agamawan itu juga tidak melupakan sebenarnya perspektif saintifiknya gitu ya. Karena yang berkembang di masyarakat hari ini bukan saja masalah divergensi antara sains dan agama itu atau perbedaan ya yang mencolok antara pendekatan keagamaan dan sains ya, tetapi juga bagaimana sebagian orang itu menganggap bahwa sains itu sudah menjadi kepercayaan mereka. Nah, karena itu kita harus membedakan antara sains dengan scientificism. Kemarin saya juga berargumentasi hal ini di LIPI ketika berbicara dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya. Kita harus membedakan antara sains dan scientificism. Scientificism itu adalah orang-orang yang percaya bahwa sains itu adalah segala-galanya. Kuncinya sains. Kuncinya sains. Tetapi problem dengan sains adalah masalah pemaknaan. Ya, karena sains tidak menyediakan makna hidup. Sains tidak bisa menjelaskan makna hidup. Sains tidak bisa menjelaskan penderitaan. Suffering. Betul. Ya kan? Sains tidak bisa menjelaskan atau membantu kita ketika kita merasa lonely atau merasa kesendirian. Dan sains sama sekali mungkin tidak bisa membantu orang yang sudah merasa di tanduk kehidupan itu sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain selain bunuh diri misalnya. Betul. Berapa banyak pun obat yang Anda berikan kepada orang itu berdasarkan pendekatan sains kedokteran modern Anda, tetapi itu tidak menjamin bahwa orang yang sudah putus asa itu akan kembali asanya itu dan akan mau punya semangat hidup kembali. Jadi saya kira buku ini penting dalam aspek itu juga, bahwa kita meletakkan posisi sains dan agama itu pada tempatnya. Dan saya kira disinilah letak wisdom ya, kebijaksanaan dari para kontributor dan para pemimpin agama ini. Jadi sekali lagi saya mau menekankan nih Pak Diki, kalau kemudian selama ini masyarakat mengkotakkan antara sains dengan religion itu sesuatu yang terpisah gitu, dari buku ini kita akan buktikan bahwa itu bukan dua hal yang terpisah, tapi ada keterkaitan satu sama lain. Saya tertarik tadi dengan yang disampaikan Pak Diki bahwa sains ada batasannya, gitu kan, sampai di mana dia harus bisa menjangkau persoalan-persoalan hidup manusia,
Mungkin itu yang bisa dijawab oleh religi gitu ya, oleh agama. Ini menarik sekali Pak, sampai ada pepatah kalau nggak salah tuh, science without religion is lame, religion without science is blind gitu ya. Jadi emang saling mengaitkan keduanya. Nah, berkaitan dengan agama-agama Pak tadi yang Pak Diki juga sampaikan, apakah di sini ini yang berbicara atau yang dituangkan dalam buku ini hanya pandangan agama-agama formal? Karena kita tahu ya di Indonesia ini ada juga penganut kepercayaan seperti itu yang mereka justru lebih kembali ke alam nih gitu. Jadi COVID ya memang salah kita karena kita tidak berdamai dengan alam gitu. Terjawab juga di buku ini Pak Diki? Ya jelas, tadi seperti saya katakan bahwa kita melibatkan kontributor dari penghayat juga, dari kepercayaan juga dari teman dari Bahai ya. Dan jelas kita tahu bahwa Bahai ini walaupun tidak dianggap sebagai bagian dari 6 agama yang katanya diakui ya, itu tetapi kan Menteri Agama kita juga sudah memberikan acknowledgement dan apresiasi, dan kita pun hari ini bisa melihat perkembangan komunitas keagamaan yang baru di Indonesia. Itu jumlahnya mungkin juga tidak terhitung itu Mbak Iva, karena banyak sekali model-model gerakan-gerakan keagamaan yang baru. Ya, tentu kita tidak bisa sepenuhnya juga mengerti, ya. Sekalipun dari para akademisi dan kaum agamawan itu juga tidak bisa sepenuhnya bisa mengartikan ini semua gitu ya. Karena dari sudut pandang agama-agama Nusantara saja, sebagian orang menyebutnya agama-agama lokal. Saya agak kurang setuju dengan istilah agama lokal, karena banyak diantara ajaran agama-agama lokal itu sebenarnya sangat universal, gitu ya. Artinya dia bisa berlaku di mana saja. Ya, dan dia benar-benar meletakkan dasar-dasar dan fundamen untuk spiritualitas yang sangat tinggi gitu ya, yang dimana kita bisa melihat apresiasi terhadap lingkungan hidup, ekologi dan lain sebagainya. Itu kalau menurut assessment dari Kementerian Agama itu mungkin hampir 400-an gitu, ya. Gitu ya. Model-model agama-agama Nusantara yang dan ada. Dan tersebar di seluruh Nusantara. Tersebar di seluruh Nusantara. Artinya mustahil sebenarnya ada satu buku yang bisa kemudian mengkompilasikan semua agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ya. Tapi kami always do our best ya, selalu berusaha melakukan yang terbaik, apalagi di CRS itu kami sangat inklusif ya, kami banyak sekali mahasiswa dari beragam negara dan beragam afiliasi keagamaan, bahkan mungkin ada saja di antara teman-teman sana yang bisa jadi tidak punya agama ya. Dan tentu kalau prinsip dalam Al-Quran itu kan la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam urusan keimanan itu. Gitu ya. Jadi terus terang dalam hal ini kami sangat inklusif dan selalu berusaha untuk melibatkan orang-orang dari beragam afiliasi keagamaan. Selain itu juga mungkin menarik karena para kontributor ini juga tidak semuanya laki-laki ya. Kita cenderung berpikir bahwa agamawan itu kan a man's world ya, agama itu adalah dunianya lelaki gitu ya. Tetapi kami ingin menekankan bahwa perempuan itu juga banyak yang pantas untuk jadi pemimpin agama juga gitu kan, dan yang pintar-pintar juga, yang ahli-ahli fikih, ahli-ahli masalah usuluddin, dakwah dan lain sebagainya. Begitupun di komunitas-komunitas keagamaan lainnya. Jadi kami juga ingin mengapresiasi hal tersebut. Itu sebabnya kami dengan sengaja juga mengundang para kontributor yang non laki-laki. Oke. Jadi luar biasa ini, ada perwakilan dari beberapa agama, termasuk penghayat kepercayaan, perwakilan gender laki-laki dan perempuan seimbang gitu ya Pak Diki ya. Satu menarik ini saya baca masa depan agama di era COVID-19. Apakah artinya prediksi ke depan itu nanti agama dan cara orang beribadah atau menghayati agamanya bisa berubah gara-gara COVID Pak Diki? Ya, jadi ketika kita menyiapkan TOR untuk buku ini, memang salah satu hal yang saya sebagai editor waktu itu menekankan adalah bahwa buku ini satu harus sifatnya semi akademik.
Ya. Jadi kita tidak ingin buka buku ini benar-benar menjadi buku akademik yang sulit dibaca sama orang-orang awam ya, yang di luar kalangan universitas. Tetapi juga kami ingin buku ini selain reflektif, juga saya katakan silakan kalau Anda mau mengambil sikap yang lebih spekulatif, gitu loh. Jadi artinya khususnya dalam bagaimana kita berimajinasi tentang the new normal ini, ya, karena kita sudah berbicara tentang the new normal ini sejak tahun lalu, tetapi sampai hari ini kita masih belum normal-normal, gitu kan, dan konsep new normal itu sendiri kan adalah konsep yang penuh makna sebenarnya, ya kan, dan mungkin bisa jadi orang punya bayangan tentang new normal itu yang berbeda-beda, dan saya kira kita juga tidak bisa memaksakan bagaimana new normal itu nantinya itu akan seperti apa, karena tidak ada orang yang bisa memprediksi the future kan, memprediksi hal yang ada di depan itu, karena itu termasuk hal yang gaib, gitu kan. Nah, artinya yang kira-kira kita bisa bayangkan atau proyeksikan itu adalah bahwa akan ada mungkin pola-pola ritual keagamaan yang baru, ya. Dan mungkin ada pola-pola pelayanan umat yang baru, ya. Dan bisa jadi ada pemikiran-pemikiran baru, khususnya menyangkut masalah tafsiran-tafsiran di dalam kitab-kitab suci kita itu yang menyangkut masalah penyakit, masalah wabah, masalah penderitaan dan lain sebagainya. Jangan lupa bahwa masih banyak kaum agamawan atau kaum dari umat yang beragama itu yang percaya bahwa COVID-19 ini semacam kutukan kan. Jadi orang yang terkena COVID itu berarti banyak dosanya. Dia banyak dosanya, mungkin kurang ibadahnya, kurang sholatnya, kurang sedekahnya dan lain sebagainya. Saya kira ini kan kalau istilah di barat itu namanya double jeopardy gitu ya. Jadi dia sudah jatuh kena tangga gitu kan. Dia sudah kena COVID, meninggal, masih juga dijudge oleh orang bahwa dia banyak dosa, kurang ibadah dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita harus hentikan nonsense seperti ini gitu ya. Dan kita harus kembalikan nalar kita terhadap sains dan nalar kita terhadap agama kita. Karena di dalam Islam sendiri misalnya, yang kebetulan menjadi agama saya, bahwa kita kan meyakini bahwa manusia itu sudah dibekali akal, ya kan, untuk kemudian dipakai untuk bisa melihat realitas dengan apa adanya, ya. Jadi kalau seandainya kita tidak menggunakan akal kita dan tidak bisa melihat realitas, nah itu sebenarnya problemnya itu ada di kita, bukan di agamanya, ya, karena menyangkut masalah apakah kita cukup belajar dan apakah kita cukup melakukan observasi dan refleksi terhadap realitas dan lain sebagainya. Jadi ini memang masalah yang pelik sekali, Mbak Iva, ya. Tetapi saya kira kita sebagai teman-teman dari umat beragama ini tetap ingin berusaha untuk memberikan refleksi yang terbaik, yang bermanfaat, agar kemudian bisa membantu orang-orang yang mungkin sedang berada dalam kesendirian, berada dalam kecemasan ini untuk mungkin bisa tidak terlalu merasa kesendirian atau tidak terlalu merasa cemas ya di masa pandemi ini. Pak Diki, buku ini kan dipasarkan ya. Harapan apa sebenarnya yang ingin didapat oleh tim penulis ini pada saat memasarkan buku ini? Harapan apa yang bisa ditangkap oleh masyarakat dari membaca buku ini sebenarnya? Iya, karena sebenarnya seperti yang tadi saya katakan bahwa banyak orang yang kehilangan arah, banyak orang yang kehilangan semangat hidupnya, banyak orang yang tidak tahu bagaimana harus menyikapi ya pandemi yang berkepanjangan ini. Ditambah lagi dengan tantangan ekonomi yang mereka hadapi ketika mereka harus kehilangan pekerjaan dan sumber nafkah mereka dan lain sebagainya. Jadi dengan membaca buku ini ya kami terus terang tidak berharap bahwa mereka kemudian bertambah cemas gitu ya. Tapi paling tidak mereka bisa mengerti dan bisa memaknai
fenomena pandemi ini. Karena bagi sebagian kita, mungkin hampir semua kita, ini kan pengalaman pertama kita semua. Betul. Ya, tidak ada orang, setahu saya ya, walaupun kemarin sempat saya nonton di televisi, di berita, ada orang yang pernah mengalami pandemi yang tahun 1914 itu. Berarti kan dia tua sekali gitu kan. Tapi kan itu hanya segelintir orang saja. Artinya hampir semua, mungkin 99.9% manusia itu kan baru pertama kali ini menghadapi wabah pandemi seberat ini. Dan saya kira seperti saya katakan bahwa memaknai dan kemampuan kita memaknai kehadiran COVID-19 ini dalam kehidupan kita ini, saya kira merupakan satu langkah awal agar kita jangan terlalu cemas, agar kita bisa terus menjaga semangat hidup dan menjaga nalar dan rasionalitas kita. Itu harapan kami sebenarnya. Luar biasa ya, keren sekali nih buku ini Pak. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal ICRS. Bisa cerita sedikit Pak, ICRS itu apa Pak? Jadi ICRS itu adalah Indonesian Consortium for Religious Studies yang berdiri tahun 2006. Yang waktu itu kesepakatannya itu, MOU-nya itu ditandatangani oleh 3 universitas anggota konsorsium, jadi dari UGM, dari UIN Sunan Kalijogo, dan dari UKDW. Waktu itu disaksikan oleh Pak Sultan. Dan tahun 2007 itu kami sudah mulai menerima mahasiswa. Dan sekarang setelah hampir 15 tahun, ini kami tahun ini merayakan ulang tahun kami ke-15. Oh, kapan Pak? Oktober ini. Tapi sebenarnya kami merayakannya selama 1 tahun ini. Gitu. Jadi senang juga bisa sharing di platform ini, di UGM Podcast ini ya. Jadi kami sudah hampir mungkin lebih dari 50-an graduan dari program kami. Jadi program kami itu program doktoral, PhD. Khusus doktoral ya? Ya, yang internasional, interdisciplinary dan interreligious. Jadi ini program yang berbahasa Inggris dan kata orang katanya masuk ICRS itu susah, lulusnya lebih susah lagi gitu. Tapi itu sebenarnya hanya mitos saja gitu. Tapi kenyataannya memang susah gitu ya. Tetapi ternyata kita sudah dapat 54-an graduan dan mahasiswa kami itu dari Amerika, dari India, dari Korea, dari Singapura, Myanmar, Filipina, Kolombia, dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Tahun ini kami punya mahasiswa dari Thailand dan dari Iran yang sedang tinggal di Bulgaria. Jadi terus terang kami sangat bangga dengan program ini dan beberapa kali kami bicara sama Rektor UGM juga, Pak Rektor sangat bangga juga dengan program kami ini karena bukan saja prodi kami ini sudah bisa menghasilkan graduan-graduan itu, tetapi kami juga banyak sekali melakukan riset-riset, Mbak Iva, riset-riset yang kolaboratif dengan beragam institusi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kami ada program dengan Ford Foundation saat ini tentang co-designing sustainable and just and smart urban living misalnya. Itu sudah berjalan hampir 2,5 tahun. Sebelumnya kami punya program dan Henry Luce Foundation itu dengan melibatkan 9 negara. Akademisi, peneliti, profesor dari 9 negara. Itu programnya namanya Religion, Public Policy and Social Transformation in Southeast Asia. Jadi melihat agama, kebijakan publik dan transformasi sosial di Asia Tenggara. Jadi kami banyak sekali program-program pengabdian masyarakat dan juga riset-riset kolaboratif. Artinya bisa dirasakan tidak hanya untuk orang-orang di Indonesia, di negara kita saja, tapi juga bisa dirasakan di luar ya Pak. Betul. Ya? Luar biasa. Wah, sukses selalu Pak Diki untuk teman-teman di ICRS juga. Mudah-mudahan penelitiannya, riset-risetnya gitu selalu bisa menjadi kontribusi yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Gitu ya Pak ya. Terima kasih dan mudah-mudahan buku ini benar-benar mengena di tengah masyarakat, bisa dipahami dengan baik. Oke, kawan
kawan UGM, luar biasa obrolan saya dengan Pak Diki ini tadi berkaitan dengan buku Virus Manusia Tuhan Refleksi Lintas Iman tentang COVID-19. Dari diskusi tadi kita bisa sama-sama tahu bahwa memang sudah tidak lagi kita harus memisahkan antara sains dengan agama dan lain sebagainya, karena itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Intinya pada prinsipnya adalah kita punya semangat dan spirit sama-sama untuk menghadapi COVID-19 dengan semangat keimanan, dengan semangat saintis gitu ya, scientific, sehingga bisa berjalan sama-sama. Dengan optimisme kita pasti bisa menghadapi pandemi ini. Tentu saja kawan UGM tidak boleh lupa, kita tetap harus berusaha pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Jangan pernah lupa. Terima kasih atas kebersamaannya kawan UGM. Kita ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Makasih.